Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, telah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita semua, yakni nikmat berupa ilmu, nikmat berupa hidayah, nikmat berupa keimanan, di mana Allah memberikan ilmu, pemahaman, pengetahuan kepada kita semua. Dengan ilmu itu kita bisa memiliki kemampuan untuk memilah, untuk membedakan sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang diperintah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Sehingga dalam salah satu hadis Nabi, di dalam doanya beliau meminta kepada Allah ilmu terlebih dahulu sebelum beliau meminta tentang harta. Di dalam doa yang diajarkan oleh beliau, dan ini dianjurkan kita untuk membacanya setiap pagi dan setiap sore, beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ini menunjukkan kenapa beliau mendahulukan ilmu terlebih dahulu daripada harta dan rezeki berupa harta, ya, rezeki berupa harta. Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Ilmu lebih berharga daripada harta. Ya, itu disebabkan oleh karena itulah Rasulullah meminta ilmu terlebih dahulu daripada harta. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah akan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita diperkenalkan oleh Allah dengan Al-Quran, kita diperkenalkan oleh Allah dengan sunnah, dan lebih nikmat lagi ketika Allah buka hati kita, Allah buka pikiran kita untuk bisa menerima Al-Quran dan sunnah, dan kita diberikan nikmat yang lebih tinggi dari itu, bukan sekedar menerima tapi berupaya untuk mengamalkan. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan ilmu dan hidayah ini dengan nikmat yang namanya istiqamah. Semoga kita semua dan pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, mudah-mudahan demikian Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang melimpah, baik kebaikan yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan urusan agama dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti tentang pembahasan Kutaib
dari pembatal amal atau perusak amal. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita menjelaskan tentang syirik. Ya, maka setiap kaum muslimin yang ingin amalnya ini dia dapatkan di sisi Allah. Dia ingin memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah Ta'ala atas amal yang dia usahakan. Maka salah satu amal ini agar dijaga oleh Allah dan amal ini agar diterima oleh Allah adalah wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi kesyirikan. Nah, kemudian di sini kita akan membahas lanjutan poin yang kedua. Ya, poin yang kedua. Termasuk perkara yang merusak amal itu adalah ar-riya. Ya. Riya ini syirkul asghar. Jadi riya itu merupakan bagian dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Ya, riya itu merupakan penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Oleh karena itu setiap kaum muslimin wajib untuk memahami tentang apa itu riya. Dan kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita ini dari riya ini. Karena riya ini persoalan yang sangat rumit, bukan persoalan yang sederhana. Perkara yang paling besar. Dan ini penyakit yang paling sulit dilihat dan dirasakan oleh para pelakunya. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir menukilkan satu pernyataan bahwa riya ini lebih berbahaya dibandingkan dengan semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di waktu yang gelap. Ya, kita bisa sedikit renungkan. Semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di waktu yang gelap. Ya, ini riya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang melakukan riya pun gak sadar kalau dia itu riya. Oleh karenanya sebelum kita membahas tentang bahaya daripada riya ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang beberapa hal. Ya. Yang pertama kita akan bahas lawan riya dulu. Apa itu ikhlas? Itu kita bahas dulu apa yang namanya al-ikhlas. Ya. Kemudian kita bahas tentang makna riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Apa yang dimaksud dengan riya? Nah, pembahasan riya ini nanti meliputi beberapa hal. Yang pertama kita akan membahas makna, ya, makna riya dari sisi bahasa maupun dari sisi syariat. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang sebab-sebab riya. Kita akan bahas tentang sebab-sebab riya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang tanda-tanda riya. Dan kemudian yang keempat baru kita membahas tentang bahaya yang ditimbulkan oleh riya. Nah, ikhwatul iman, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud ikhlas. Itu dari kata dasar kholaso. Itu kalau kita ambil dari sisi bahasa Arabnya, dari kata-kata kholaso.
Khalasa itu as-saffa, murni, jernih. Ya, murni, jernih. Seperti kalau kita lihat, mungkin pemirsa di rumah mungkin ada air aqua ini yang tidak tercampuri oleh apapun, murni air putih, maka ini disebut khalas. Ya, ini disebut khalasa, jernih, murni. Kalau nanti orang yang melakukan dia berupaya, kalau satu misal ini sudah tercampur, ada semut masuk, ada kotoran jatuh masuk, lalu saya ambil kotoran ini, saya bersihkan, berarti saya telah berupaya untuk menjernihkan amal ini. Ini yang dimaksud ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu sifatnya orang yang berupaya menjernihkan sesuatu yang bersih dari kotoran. Itu sifat. Perbuatan saya ini yang dimaksud ikhlas apa? Membersihkan kotoran. Saya ambil semutnya, saya ambil kotorannya, saya ambil sesuatu yang mencampuri air ini. Saya ambil, kemudian saya buang. Ini namanya perbuatan saya itu disebut ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang berupaya menjernihkan, menghilangkan sesuatu yang mengotori sesuatu yang bersih. Makanya orang yang membersihkan air bersih dari kotorannya tadi, pelakunya disebut khalis. Ya, disebut khalis. Khalis yang membersihkan. Sehingga nanti orang-orang yang berkumpul bersama-sama membersihkan sesuatu disebut mukhlis. Orang-orang yang berupaya untuk membersihkan sesuatu dari mukhlis. Oleh karena itu Al-Quranul Karim di dalam surat surat An-Nahl, surat yang ke-16, ya, ada ayat yang ke-66. Ya, surat An-Nahl surat 16 ayat 66. Ya. Jadi di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini fardin wa damin labanan khalisan syai'an lisyaribin. Bapak Ibu bisa lihat ayat ini, di situ disebutkan sesungguhnya di dalam binatang ternak, ya, itu ada pelajaran buat kalian. Di dalam binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Allah memberikan, ya, minuman kepada kalian dari perut binatang tersebut, ya. Allah memberikan minuman yang segar dari dalam perut binatang tersebut, yaitu susu murni. Di situ disebutkan labanan khalisan. Labanan khalisan, susu yang murni, yang di situ berada di antara darah dan kotoran. Nah, kalau dikatakan khalisan berarti susu yang berasal dari perut binatang ternak tersebut itu sama sekali tidak tercampuri oleh apapun. Nah, itu yang dikatakan ikhlas, khalisan, bersih, jernih, tidak tercampuri oleh apapun. Ya. Nah, oleh karena itu ketika orang beramal,
Ketika orang beribadah, ketika orang berbuat, yang niatnya cuma satu, keridhaan Allah, janji Allah, harapan yang diharapkan adalah pemberian dan berita-berita dari Allah, maka orang tersebut amalnya disebut amal yang ikhlas. Ya, dia tidak mengotori perbuatannya dengan keinginan-keinginan kepada makhluk. Dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan ungkapan-ungkapan syukur kepada manusia. Ya. Tidak ada harapan sama sekali ke sana. Ini. Oleh karenanya orang yang beribadah hanya kepada Allah dengan mencari keridhoannya. Keridhoannya itu mencakup pahala surga dan ganjaran yang Allah berikan. Itu yang dikatakan mencari keridhaan Allah. Ini perlu saya sampaikan karena di sini ada syubhat. Sebagian dari kaum muslimin ada yang salah mengartikan makna ikhlas. Ya, kami sempat membaca di beberapa kutaib dari sebagian kaum muslimin yang mengambil thariqah. Ada beberapa kelompok yang menamakan diri kami orang-orang thariqat. Ini perlu dikaji ulang, ya, perlu dijelaskan lagi tentang apa yang dimaksud ikhlas menurut versi mereka. Ya, yang dikatakan ikhlas itu orang yang beribadah kepada Allah dan tidak mengharap apapun, termasuk tidak mengharap pahala surganya. Ya, termasuk di dalamnya. Ya. Jadi kalau nanti ada orang sholat kepingin dapat surga, sedekah ingin dapat pahala, maka ini oleh orang-orang sebagian thariqat tadi dinyatakan tidak ikhlas karena ada sesuatu yang diharapkan. Nah, yang menurut mereka itu pokoknya mencari ridho Allah, jadi nggak butuh pahala, nggak butuh surga. Begitu juga orang berpuasa kok ingin takut dari neraka. Maka menurut mereka ini bukan ikhlas karena dia berpuasa karena takut masuk neraka. Maka penjelasan dan pemahaman seperti ini pemahaman yang keliru. Subhatnya di mana? Subhatnya dia terdapat pada kalimat yang dibutuhkan itu ridho Allah. Soal kasih neraka dan surga itu bukan urusan kita. Itu versi mereka. Ya. Lah nanti kalau kemudian orang dikatakan yang mencari pahala tidak masuk ikhlas, mencari surga tidak masuk ikhlas. Sekarang pertanyaannya, mungkin gak Allah itu menyuruh umatnya ini berbuat yang tidak ikhlas? Ya, mungkin gak Allah menyuruh hambanya beribadah supaya tidak ikhlas? Apa korelasinya? Karena di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan wasari'um ila maghfirati min rabbikum. Ya, bersegeralah kamu kepada Rabbmu untuk mendapatkan ampunan dan surga. Maka ayat ini di dalam surat Al-Imran ayat 133, kemudian surat Al-Hadid ayat 21, di situ diperintahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan, berlomba-lomba melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala dan surga. Berarti Allah perintahkan di situ. Kalau mencari surga, mencari ampunan, beribadah supaya diampuni, beribadah supaya mendapat surga, dikatakan tidak ikhlas, berarti Allah menyuruh hambanya untuk tidak ikhlas. Dan ini nggak benar pemahaman seperti ini. Begitu juga doa Nabi SAW, Allahumma inni nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku minta kepadamu surga. Berarti Nabi nggak ikhlas. Ya, karena Nabi minta surga, berarti bukan Nabi yang salah, tapi pengertian sebagian kaum muslimin minta surga itu bukan ikhlas. Ini pemahaman yang salah, yang perlu diluruskan. Jadi yang dikatakan ikhlas itu mengharap ridho Allah, termasuk surga dan neraka itu keridhaan Allah.
Itu yang dikatakan ikhlas. Nah, baru kalau tercampuri ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ini baru cacat keikhlasannya. Ini makna ikhlas menurut bahasa. Ya, adapun menurut istilah dikatakan oleh para ulama di sana, di antaranya di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, ya. Di situ disebutkan yang dikatakan al-ikhlas itu adalah istiwaul abdi amalil abd, istiwaul amalil abd, ya, zahirihi wa batinihi. Yang dikatakan ikhlas itu adalah adanya kesamaan, ya, amal-amal seorang hamba, baik dohirnya maupun batinnya. Ini, ya. Jadi yang dikatakan ikhlas itu ada kesamaan di situ. Adanya kesamaan antara lahir dengan batin di dalam amal tersebut. Nah, kemudian dinyatakan lagi oleh para ulama di dalam redaksi yang lain, yang disebut dengan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li, ya, tasfiyatul fi'li, memurnikan perbuatan, an mulahadatin makhlukin, dari perhatian makhluk. Itu yang dikatakan ikhlas. Ya, memurnikan perbuatan dari perhatian makhluk. Artinya apa? Kita tidak mengharapkan diperhatikan, diakui oleh makhluk. Itu yang dikatakan al-ikhlas. Lalu yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah wajah Allah. Perhatian dari Allah, perhatian penilaian dari Allah, sehingga orang-orang yang seperti ini beribadah, yang diharapkan adalah yuriduna wajah, yang diharapkan adalah wajahnya Allah, yang diharapkan adalah pandangannya Allah. Maka itu yang dikatakan amal ikhlas karena Allah. Itu pengertian ikhlas dalam pandangan Ahlussunnah. Nah, sekarang kita masuk di dalam bab tentang riya. Apa sih yang dimaksud dengan riya ini? Ya, apa yang dimaksud dengan riya ini? Menurut bahasa, riya diambil dari kata-kata ro'ah. Ro'ah itu melihat. Yang maknanya adalah orang berupaya memperlihatkan amalnya, memperlihatkan perbuatannya. Sehingga ada seorang mengatakan arahu annahu muttasifun bil khair ala khilafi ma huwa alaih. Ya, dia memperlihatkan bahwa dia itu orang baik, padahal hatinya tidak demikian. Hatinya berselisih dengan apa yang ditampakkan. Itu yang dimaksud dengan riya. Berupaya menunjukkan, berupaya menampakkan supaya orang tahu dan orang menyanjungnya. Perhatikan ini, menampakkan untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia orang baik. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Ini menurut lughah. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu kaum muslimin melihat makna ini sudah terasa, sudah bisa dirasakan. Ketika kita bantu orang, ketika kita bantu ke masjid, ketika kita datang ke panti asuhan, lalu membawa sesuatu, di situ ada niat. Apa niatnya? Kalau kita ingin menunjukkan bahwa saya telah berbuat baik dan ingin diketahui dan berupaya untuk menampakkan supaya mendapat pengakuan dan persaksian, maka jelas ini sudah mengotori makna niat itu, makna ikhlas itu.
Karena tercampuri dengan tujuan-tujuan yang lain. Nah, adapun menurut syariat para ulama berbeda pendapat tentang makna apa itu riya, namun memiliki inti yang sama, yakni ayyakumal abdu bil ibadatil lati yataqarrabu bihallah la yuridullahu azza wa jal bal yuridu aradad dunyawiyan. Apa itu menurut syariat yang dimaksud dengan riya itu? Yang dikatakan riya itu adalah seseorang melakukan suatu ibadah. Seseorang melakukan suatu ibadah. Yang mana ibadah itu dalam rangka yataqarrabu bihallah. Dengan amal itu dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. La yuridullah, ya, azza wa jal, dia tidak mengharapkan sesuatu selain daripada Allah, tetapi bal yurid, dia tidak mengharapkan Allah Ta'ala, maaf, la yuridullah azza, dia tidak mengharapkan kepada Allah. Padahal amal, suatu amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, amal apapun itu, dan dalam amal tersebut dia tidak menginginkan Allah, tetapi dia menginginkan aradat dunyawiyah. Dia ingin mendapatkan sesuatu sepotong dari urusan dunia ini. Melakukan satu ibadah yang mestinya ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata dia tidak mengharap ridho Allah. Dia tidak mengharap wajah Allah, tetapi mengharapkan urusan-urusan dunia. Ya, ini yang dikatakan riya. Kemudian diringkas oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, Imam Al-Qurtubi meringkas lebih jelas lagi di sini. Apa kata beliau? Wa asluhu, dan asal riya ini adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Ini yang dikatakan riya, talabul manzilah fi qulubin nas. Mencari kedudukan di hati manusia. Perhatikan. Mencari kedudukan di hati manusia. Catatan penting yang perlu kaum muslimin perhatikan di sini. Tolong diperhatikan dengan disimak, kita ngaji pelan-pelan di sini. Ini kalau kaitannya dengan ubudiyah, kaitannya dengan ibadah, bukan dengan urusan pertanggungjawaban urusan dunia. Ya, jadi urusannya dengan ibadah, bukan urusan pertanggungjawaban urusan dunia. Contohnya begini, ada seorang pemimpin nih, ya, untuk menunjukkan kepemimpinannya bahwa dia itu amanah, hasil kinerja dia tunjukkan, program-program kerjanya dan hasilnya ditunjukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka ini bukan dikatakan riya. Kalian berkata, ini tipis sekali soalnya. Kenapa? Karena di sini dia tidak mencari perhatian dari orang. Dia tidak mencari pujian dari, dia ingin tahu, ya, bahwa kinerja yang dia sampaikan itu jujur dan amanah yang diberikan kepadanya tersampaikan, seperti sebagian mungkin lembaga atau yayasan. Ya. Contoh satu misal, ada yayasan menyalurkan dana anak yatim piatu. Lalu diserahkan, diambil sebagian gambar, dana diserahkan kepada pihak panti asuhan. Pak, minta tolong kita ambil gambar untuk disampaikan kepada muhsinin, bahwa amanah yang dititipkan kepada kami sudah kami sampaikan. Maka ini bukan termasuk riya. Selama dia tidak mengharapkan pujian, tapi ini untuk pertanggungjawaban. Ini beda urusannya. Ya. Demikian pula tadi saya katakan, seorang pemimpin, mungkin seorang gubernur atau seorang bupati, menyampaikan hasil kerja, ini hasil kerja kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Ada program dari
kepemimpinannya yang dia pimpin ini, wilayah yang dia pimpin ini, ada program yang harus ditunaikan. Dan ini amanah. Lah, ini sampai tidak amanahnya, terjadi apa tidak amanahnya, dilakukan apa tidak amanah, dan ini masyarakat perlu tahu. Maka untuk mengetahui kinerja yang jujur, transparan, maka dibutuhkan sebuah informasi. Menginformasikan hasil kinerjanya supaya menunjukkan transparansi daripada kerjaannya, ini bukan masuk ria. Jadi beda. Nah, adapun pencitraan jelas ini tidak boleh. Beda di sana. Coba perhatikan ini ya. Ini tipis banget, Pak, tipis banget. Kalau pencitraan ini jelas ingin mencari kedudukan di hati manusia. Ya. Kalau laporan pekerjaan tidak, ini amanah soalnya. Dan ini yang perlu kita catat. Makanya ada sebagian kaum muslimin barangkali nanti ada ibu-ibu ya titip dana ke seseorang, Bu, ini titip ke anu. Yang dititipi minta bukti ya. Pak, tak ambil foto ini dengan bukan untuk apa-apa, bukan untuk apa-apa. Bahwa dana itu sudah diserahkan atau dikasih nomornya saja, biar yang bersangkutan, yang dibantu tadi menghubungi muhsinin kalau memang itu dibutuhkan. Kalau tidak, tidak usah. Nah, kenapa ini? Masya Allah, masalah ikhlas itu bukan persoalan mudah, ikhwatul iman. Masalah ikhlas itu bukan urusan mudah. Oleh karenanya disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insan ya, surat Al-Insan surat 76 pada ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di sana ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Wa yut'imuna at'am. Mereka memberikan makanan ya, makanan yang mereka cintai, miskinan kepada orang-orang miskin. Ya, mereka memberikan makan yang mereka cintai kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Ya. Kemudian innama nud'imukum liwajhillah. Perhatikan ayat yang ke-9, intinya di ayat 9 itu innama nud'imukum liwajhillah. Mereka memberikan makan kepada kalian itu ya, kami berikan makan liwajhillah untuk mendapatkan wajah Allah. Wala nuridu minkum jazaan, dan mereka tidak mengharapkan balasan kalian, wala syukuron, dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini yang agak sulit, Pak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, ini yang agak berat. Makanya nggak ada ibadah yang paling berat itu ikhlas, bukan jihad. Kalau mata kita melihat jihad itu perkara yang paling besar, itu puncaknya agama, al-jihad benar. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa itu al-ikhlas? Sebab jihad ketika tidak ikhlas, maka tidak ada artinya jihad. Dan Imam Hasan al-Basri ketika ditanya, ibadah di dalam agama ini yang paling berat itu apa? Apa kata beliau? Al-ikhlas. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka yang dikatakan ikhlas itu orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin, memberi makan kepada anak yatim, itu dalam rangka liwajhillah, untuk mendapatkan wajah Allah, bukan untuk mendapatkan balasan dari kalian maupun ucapan terima. Kita nggak butuh ucapan terima kasih dari manusia. Kita nggak butuh dengan ucapan terima kasih dengan manusia. Ini tolong diperhatikan, dan ini tidak gampang, ayo ikhwah.
Coba kalau pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu memberi pertolongan ke orang, ya, terus orangnya ini diam aja, tidak ada ucapan terima kasih, juga nggak memuji, juga nggak menyanjung. Coba rasanya gimana hati kita? Nah di situ nanti akan tampak itu apa itu yang dikatakan ikhlas. Nah ini penjelasan seputar yang dikatakan. Jadi riya itu kata Imam Al-Qurtubi ringkesnya adalah tolabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia. Ya, jadi adapun nanti kalau ada orang menyampaikan amal ya ditampakkan maupun disembunyikan, ini beda. Jadi pencitraan beda. Ya. Nah, sehingga di sini menjelaskan tentang hukum. Ya, ini perlu dijelaskan pula bagaimana mengamalkan suatu amalan dan ditampakkan. Kalau pertanyaannya masalah hukum, maka hukumnya adalah boleh. Sedekah ditampakkan, sedekah ditampakkan, bantu ditampakkan. Hukumnya, kalau kita tanya hukumnya gimana hukumnya? Mengamalkan ditampakkan, maka hukumnya adalah boleh. Ya, adapun nanti kalau pertanyaan apa itu bukan bagian daripada riya, itu tergantung niat. Apa niatnya dia tampakkan tadi? Seperti dua contoh tadi, contoh pertama seorang pemimpin, yang kedua juga seorang pemimpin. Sama-sama menampakkan satu kebaikan, tapi karena beda niat maka hasilnya pun beda dan hukumnya pun beda. Satu menunjukkan tentang pertanggungjawaban. Saya sebagai seorang pemimpin akan saya tunjukkan kinerja saya, bahwa saya serius, saya jujur, saya amanah, apa yang saya sampaikan saya tunjukkan. Maka ini amanah dan ini pertanggungjawaban, dan dia tidak mengharapkan wajah-wajah manusia diakui, itu dia bukan urusan. Maka ini bukan riya. Ya. Yang satu lagi dia berbuat supaya orang kagum kepadanya. Oh si fulan ya menyantuni orang miskin, ada fotonya. Ya, dia gendong orang-orang duafa, orang-orang yang jompo. Supaya orang mengagumi, berarti dia menginginkan itu, peniat, maka ini riya. Maka di sini ditunjukkan ada dua sisi, dan itu didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti pemirsa coba kita bersama-sama lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Di situ disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kita lihat di situ Allah berfirman, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu itu adalah suatu kebaikan. Artinya apa? Boleh. Ya boleh. Pak, saya sedekah buat jenengan untuk makan anak-anak. Ditampakkan. Boleh, tidak masalah. Wa in tukhfuha, dan jika engkau menyembunyikannya, dan waktu tual fuqara, dan memberikan kepada orang-orang fakir miskin, itu khairul lakum, lebih baik. Nah, berarti ini ada sisi keutamaan. Maka di sini dalam agama selalu ada dua sisi. Pertama hukum, yang kedua keutamaan. Sehingga kalau pertanyaannya, Pak, boleh nggak sedekah ditampakkan? Jawabnya boleh, hukum. Kalau pertanyaannya, Pak, lebih baik mana, sedekah ditampakkan atau tidak ditampakkan? Kalau pertanyaannya lebih baik mana, maka lebih baik tidak ditampakkan, karena amal yang disembunyikan memiliki keutamaan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini seputar penjelasan tentang pembeda, ya, dan hukum bagaimana amal itu ditampakkan.
Nah, makanya di sini nanti perlu kita hati-hati. Barangkali ini ada ibu-ibu atau bapak-bapak pemirsa kaum muslimin yang suka memposting diri dan perbuatan. Ini tolong diperhatikan dan hati-hati tentangnya. Untuk apa kita sampaikan? Untuk apa kita posting? Ya. Maka ini dulu perhatikan apa diperlukan di sana. Kalau memang diperlukan sebagai pertanggungjawaban, contohnya ya, seperti suami nambal ban. Saya itu pernah lihat ada suami nambal ban dan difoto dikirim ke istrinya. Kenapa? Takut suaminya kemana-mana ternyata nempel ban, gitu. Ya. Jadi dia posting itu untuk apa? Dia tampakkan untuk apa? Nanti ada penjelasan sendiri tentang macam-macam riya. Nanti akan kita bahas tersendiri apa itu riya, macamnya kayak apa gitu. Jadi memang unik ya ini. Dan ini kalau kita nanti dibahas insya Allah mungkin banyak yang kena kita ini. Banyak yang kena. Tapi mudah-mudahan kita selamat oleh Allah dan kita belajar terus. Tidak boleh putus asa di dalam amal ini. Nah, baik. Kemudian yang kedua tentang sebab-sebab riya. Jadi makna riya sudah tuntas. Poin pertama, apa itu riya dari sisi bahasa? Menampakkan sesuatu, menampakkan amal. Nah, kemudian secara syariat, kita ulang lagi, secara syariat adalah seseorang melakukan suatu amal, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal tersebut, ibadah tersebut tidak mencari wajah Allah, tetapi justru mencari urusan-urusan dunia, termasuk sanjungan, pengakuan itu bagian urusan dunia, itu disebut dengan riya. Kemudian yang kedua tentang sebab riya. Apa sebabnya terjadi riya ini? Imam Ibnu Qudamah menjelaskan ada 3 poin. Ada 3 poin penyebab terjadinya riya ini. Ya, ada 3 sebab ya. Dan 3 sebab ini, masya Allah, kita kena semuanya ini. Ada pada diri kita masing-masing. Jadi benihnya itu sudah ada di dalam diri kita ini. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, memohon pertolongannya, memohon karunia-Nya agar kita ikhlas. Agar kita ikhlas. Nah, apa di antara sebab-sebabnya? Yang pertama, hubbul madhi. Hubbul madhi. Cinta dengan pujian. Nah, ini kan kalau cinta dengan pujian, cinta dengan sanjungan, cinta dengan, kalau orang Jawa itu dilem, seneng, itu kan tabiat. Coba sekarang pemirsa semua yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, atau yang ada di dalam ruangan ini, siapa di antara kita kalau dipuji itu nggak seneng? Coba siapa di antara kita? Kita renungkan, siapa di antara kita dipuji nggak seneng? Nah, kenapa di sini? Karena ini merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Manusia itu semuanya senang dipuji. Intinya itu sifat dasar. Masya Allah. Nah, berangkat dari sinilah yang kemudian orang itu ingin selalu mendapatkan pujian. Coba di antara kita mungkin dari sisi apapun, mungkin wajah, mungkin kondisi, mungkin agama atau apa saja, yang di antara kita coba kalau dipuji dia marah-marah, ada enggak? Ada orang ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu yang lain, ya, udah lama enggak ketemu. Ditanya, jenengan sekarang udah umur berapa, lama enggak ketemu? Masya Allah kok tambah cantik gitu ya. Tiba-tiba yang dipuji marah-marah. Maunya tolong dijaga mulutnya, dijaga bibirnya itu, dijaga perkataan. Saya nggak suka dengan pujian itu. Ada nggak di antara kita? Ya, Masya Allah. Nah, karena saking senengnya orang itu dengan pujian, sampai kalau pujian itu pun nggak benar pun kita senang. Gitu. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini memiliki efek. Ada pengaruh buruk di sana.
Ini yang pertama. Terus yang kedua Pak, wa karihudam, benci dengan celaan. Benci dengan celaan. Ini sebab yang kedua terjadinya riya. Masya Allah. Dan kita semuanya pun punya modal ini. Yang kedua ini. Kita semuanya tidak suka dicela. Ada orang yang biasa kalau mungkin pas pengajian bawa makan, bikin makan-makan kecil, dibagi-bagi ke teman. Atau bikin pepes, dibagi-bagi ke teman. Terus ada salah satu yang nggak cocok mungkin jenis masakannya, lalu dia mencela makanan ini. Dan kalau makan begini harus begini, harus kasih bumbu ini kurang enak yang begini ini. Besok yang tukang buat pepes nggak buat pepes lagi karena dicela tadi itu. Ya, dicela tadi. Karena orang nggak suka celaan. Berhentinya dari suatu ibadah karena faktor adanya kecelaan. Ya, adanya celaan tersebut ini perlu ada evaluasi. Kenapa kok berhenti ibadah? Kenapa dia berhenti berbuat kebaikan? Oleh karena itu Imam Ibnu Rajab menukilkan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ya, bahaya yang ditimbulkan ketika orang itu senang dengan cinta, senang dengan pujian, cinta pujian. Apa? Itu memiliki efek yang tidak baik. Apa kata beliau? Farubama hamala dzalika ya wa ala fi'lil katsiri minal batil raja'al madhi. Perhatikan ini. Perbuatan cinta kepada pujian itu bisa menyebabkan orang melakukan banyak perkara yang batil. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat banyak dari perkara yang batil untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Seperti mungkin di tengah masyarakat kita hidup di masyarakat yang heterogen, yang dimana saja itu kan mayoritas masyarakat muslim itu, masyarakat muslim kebanyakan kan kurang suka ngaji atau nggak terbiasa dengan kajian. Sehingga dengan tidak terbiasanya kajian atau kurang suka dengan kajian, mereka tidak mendapatkan banyak ilmu. Sehingga karena minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh mayoritas, mereka tidak bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga masyarakat yang awam ini tadi, yang jauh dari Al-Quran, jauh daripada sunnah, jauh daripada ilmu, ya, dengan minimnya ilmu ini kemudian salah kaprah di dalam beragama, maka yang dikatakan baik itu, yang dikatakan orang banyak baik itu adalah kebaikan. Yang dikatakan orang banyak benar itulah kebenaran. Sehingga tidak orang-orang yang sudah belajar ilmu, yang sudah belajar Al-Quran, yang sudah belajar sunnah, ketika hidup di tengah masyarakat, tahu itu nggak benar, tapi dilakukan. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sebaliknya orang yang cinta dengan celaan, buah buruknya, dampaknya apa? Farubama hamala dzalika ala tarkil katsiri minal haq khasyatadzam. Ya. Perbuatan tersebut, sifat tersebut, benci dengan celaan itu bisa menyebabkan ya orang meninggalkan banyak kebenaran. Yang benar ditinggalkan. Kenapa? Khasyatadzam, karena dia takut dicela. Ya. Yang benar ditinggalkan. Kenapa? Takut dicela. Kalau saya lakukan itu, saya tahu itu benar, saya tahu itu adalah hak, saya tahu itu adalah baik menurut agama. Tapi nanti kalau saya lakukan, takut dicela mertua, takut dicela tetangga, takut dijauhi masyarakat. Karena orang tidak suka dengan celaan, maka ini bisa mengakibatkan orang meninggalkan kebenaran yang banyak karena takut dicela orang. Subhanallah, ini dampaknya.
Ini sebab-sebab terjadinya riya. Jadi sebab yang pertama, kenapa terjadi riya? Itu karena orang cinta dengan pujian. Yang kedua, karena takut dengan celaan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan orang riya? Itu adalah khirs, sifat tamak kepada dunia ini. Tamak kepada kedudukan. Ya. Tamak dengan jabatan, tamak dengan kepemimpinan, dan itu bisa kita saksikan hari ini. Maka sifat tamak dari segala hal ini, kecuali tamak untuk beribadah kepada Allah, adalah suatu kehinaan. Kecuali tamak di dalam beribadah kepada Allah, seperti tamaknya para sahabat terhadap ilmu syar'i. Nah, inilah yang membedakan kemarin dari mukaddimah yang tadi saya sampaikan. Kenapa Nabi minta ilmu dulu baru kemudian rezeki. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ilmu dulu baru rezeki. Kenapa? Ilmu lebih mulia daripada harta. Contoh yang paling mudah ini, kalau orang itu semakin cinta kepada ilmu, rakus kepada ilmu, dia kumpulkan ilmu, dia belajar ilmu, dia tamak kepada ilmu, dia nggak pernah bosan dengan ilmu, itu semakin mensucikan jiwanya, membersihkan batinnya, melapangkan pikirannya, meluaskan hati dan dadanya. Itu kalau orang semakin banyak ilmu, semakin paham ilmu, semakin dalam ilmu, semakin tamak kepada ilmu, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, seperti para ulama-ulama yang salih. Mereka nggak pernah bosan untuk mendapatkan ilmu. Tamaknya orang kepada ilmu menjadi sebab kesucian batinnya. Sedangkan orang semakin cinta kepada harta, semakin rakus kepada dunia, tamak dengan kedudukan dan jabatan, mengakibatkan kotoran-kotoran hati, matinya hati dan kerasnya hati. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab-sebab terjadinya riya. Jadi ada 3, mari kita ingat benar. Ya, yang pertama cinta ujian. Awas, hati-hati, ini hati-hati. Ya, minta tolong, nanti akan ada kiat-kiat, ada langkah-langkah bagaimana kita supaya selamat dari riya ini, ya. Dan supaya amal ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian persoalan berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan riya itu dengan 3 istilah. Ya, masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan riya itu dengan 3 istilah. Yang pertama, Nabi menamakan, sebagaimana dinukil dalam kitab Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Shalihin, ya, kita nukil dari kitab ini. Beliau Imam As-Syekh Salim Kit Al-Hilal menukilkan 3 hadis. Yang pertama beliau mengatakan waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirkus sarair. Yang pertama Nabi menamakan riya itu dengan istilah syirkus sarair. Sarair dari kata-kata sirri, ya. Apa itu? Terselubung. Syirik yang terselubung. Kama fi hadisin Mahmud bin Labid, sebagaimana diriwayatkan dari hadis sahabat Mahmud bin Labid, dan hadis ini sahih. Ya, kharajan Nabi SAW, dikeluarkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wa syirkus sarair, jagalah diri kalian dari syirik yang terselubung. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Apa yang dimaksud dengan syirik yang terselubung itu? Beliau menjawab, yakumur rajul
rajulun fayusalli, ada seseorang berdiri untuk melakukan sholat. Fayuzayyinu, kemudian dia memperindah sholatnya, jahidan, dengan sungguh-sungguh. Lima yara min nadhrin nasi ilaihi, ketika dia tahu, ketika dia melihat orang memperhatikan dirinya, ketika dia menyadari ada orang memperhatikan sholatnya, dia perbagus sholatnya. Ya, dia perbagus, sempurnakan gerakan rukuknya, megangnya lututnya, tumak ninahnya, panjangnya, ketika dia melihat orang lain memperhatikannya. Nih, fadzalika syirkus sarair, kata beliau, inilah yang disebut dengan syirik yang terselubung. Ini nanti kalau kita baca Quran, begitu kita baca Quran, ada kita kok rumongso, sadar kalau ada orang dengerin, maka kita perindah bacaan Quran kita, tajwidnya, nadanya, makhrajnya. Tapi begitu kita baca sendiri di rumah, ya Allah, beda sekali. Ini yang disebut dengan syirik yang terselubung. Yang pertama. Yang kedua, wasammahu syirkul khafi. Rasulullah menamakan riya itu dengan istilah syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Kama fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana di dalam hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini dikatakan hasan oleh beliau. Qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ya Allah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang paling aku takutkan, melebihi takutku kepada fitnahnya Dajjal. Ini luar biasa ini. Sementara kita tahu perkara Dajjal itu perkara yang paling besar, tapi ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi menimpa kita. Ya, ada sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi menyerang kita, yang lebih buruk daripada Dajjal. Apa itu? Dia mengatakan syirkul khafi. Syirkul khafi. Lalu beliau sebutkan hadis yang sama dengan yang pertama tadi. Ada seorang berdiri untuk sholat. Ya, lalu dia tunjukkan, ketika dia diperhatikan orang, dia tunjukkan pola bahasa tentang cara sholatnya. Dan itu bukan hanya sholat saja, ikhwatul iman, dalam bidang-bidang yang lain. Ya, contoh nanti mungkin di rumah ketika kita ada tamu dari teman-teman kajian yang mereka kita yakini paham dengan agama, lalu kita mensikapi anak-anak kita dengan perkataan yang lembut sekali untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang orang tua yang soleh, orang tua yang sabar, orang tua dalam rangka apa? Orang supaya tahu kita ini orang-orang yang tahu tentang adab. Tapi coba ketika anak kita salah, ketika tidak ada tamu, ketika tidak ada teman kita, apakah sama? Sikap kita, cara bicara kita kepada anak kita atau kepada orang lain, mungkin pembantu atau yang lain, coba perhatikan dengan baik. Atau ketika membeli, ya, membeli buah-buahan di pasar. Nah, ini beda. Ketika kita sendirian, mati-matian kita untuk nawar. Ini kalau perlu jihad kita nawarnya. Pakai perang kita, pakai takbir kita. Tapi begitu, karena kita barengi ustadz mungkin, ya, atau mungkin ada teman bareng kita, maka kita tunjukkan bahwa kita orang termasuk. Sudah Pak, ini udah nggak usah saya tawar ya, ini Masya Allah, ini sisanya buat Bapak lah. Masya Allah. Kenapa berubah waktu kita beli sendirian dengan ketika ada teman? Apa sebabnya? Memperindah akhlak. Supaya apa? Supaya apa coba? Sirkul khafi. Ya Allah. Coba kita renungkan. Atau berbicara dengan tetangga.
Ayo coba diperhatikan. Ayo kita evaluasi diri kita masing-masing. Ikhwatul iman, ini perkara penting. Sebab nanti kalau itu mulia gitu, bukankah sedekah itu mulia banget? Amal yang paling dicintai Allah dan manusia yang paling dicintai Allah, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu amal yang utama. Tetapi karena adanya cacat benih ria, maka amal yang utama ini menjadi amal yang terhina di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu yang kedua, Nabi menyebutkan riya itu dengan istilah syirkul khafi, syirik yang samar. Kemudian yang ketiga, beliau menamakan sammahu syirkul asghar. Ya, beliau menamakan riya itu dengan istilah syirik kecil. Jadi semuanya mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena pembagian tujuan. Ibadah ini mestinya untuk Allah. Ibadah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mestinya mencari wajah Allah. Tetapi tidak di situ kita mencari wajah manusia. Ibadah untuk Allah, tapi kita mencari keridhaan manusia. Pecah di sini. Itu yang dikatakan kesyirikannya. Terbagi tujuannya ini. Ya Allah. Ya. Kemudian di sini disebutkan dalam sebuah hadis sama perawinya sahabat yang meriwayatkan, yakni sahabat Mahmud bin Labid. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dengan syarat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, sesuatu yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan ar-riya, riya, pamer. Ya, menampakkan suatu amal supaya orang tahu dia melakukan amal tersebut. Ya. Makanya tolong nanti teman-teman, ya saya pribadi terutama dan antum semuanya, mari kita evaluasi. Ya, tidak sedikit ya ada ibu-ibu ketika ngaji itu dia posting dia dalam kajian dan mencuri foto ustadz. Nah, ya, saya pernah ada orang tuh sembunyi-sembunyi karena ibu-ibu itu pinternya karena punya kerudung gitu. Jadi fotonya ditaruh sambil kerudungnya, taruh bawah, sambil dia melihat ke bawah, pas wajah ustadz, potret, kirim ke teman-teman. Aku lagi ngaji ini. Padahal terus setelah dia ngaji, ditanya sama temannya, kamu ngaji di mana? Di sini. Ini banyak ini. Nanti ngobrol aja sampai selesai. Makanya tidak sedikit orang-orang yang ikut kajian, tapi sifatnya tidak berubah. Orang tekun kajian dimanapun datang dalam rangka posting. Awas, tolong diperhatikan ini. Makanya nggak masuk nasihatnya. Dan ini melanggar adab-adab kajian. Ya. Melanggar adab-adab kajian. Adab-adab thalabul ilm. Dan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan saya pernah mengikuti satu kajian diundang itu dari awal sampai ada yang muter-muter bagian saya itu. Coba jangan duduk dulu, jangan bagian apa? Ini untuk sudah sampai duduk dulu, nanti setelah itu saya putu-putuan sampai elek sana nanti. Ya masa mulai ngaji dari muqaddimah sampai penutup majelis foto-fotonya, ada yang berduaan sambil sampingnya ngobrol foto lagi. Ya Allah, nanti akan kita bahas khusus fikih posting ini. Itu kayak apa sih nanti dampak buruknya kepada psikologis itu? Ya, jadi ini ikhwatul iman, istilah-istilah yang disebutkan oleh Nabi ada 3 istilah. Ya, beliau menamakan riya itu dengan 3 nama tadi. Yang pertama, ya Nabi menyebutkan riya itu sebagai syirik terselubung. Yang kedua, Nabi menyebutkan menamakan syirik yang samar. Yang ketiga, Nabi menyebutkan syirik kecil. Dan ini termasuk kabair,
termasuk dosa-dosa besar. Namanya saja syirik kecil, ya, tapi kedudukannya ini termasuk al-kabair. Oleh Imam Ad-Dhahabi disebutkan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena bisa merusak amal yang utama ini. Ya, Masya Allah. Makanya tolong kalau kita baca Quran, bersedekah, apa tujuannya? Dievaluasi lagi. Makanya kenapa kita nggak boleh berhenti dalam amalnya. Ada seorang ustadz kami mengenalnya, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau itu tidak pernah berhenti dalam amal soleh. Terus dia lakukan. Sampai saya katakan, Ustaz, saya lihat dari antum dari mulai tadi, antum nggak kok nggak pegel lah gitu. Ya pegel baru gitu ya. Cuma yang saya kan tidak tahu nanti amal yang tadi pagi itu diterima apa enggak. Saya tidak tahu, makanya dengan amal yang ini saya berharap ini diterima. Dan saya ini pun tidak tahu ini diterima apa enggak. Masya Allah. Nah ini mari kita evaluasi ya tentang masalah ini, karena ini sangat menentukan nasib ibadah kita ini. Ya, nasib ibadah kita. Kita perlu tahu ikhwatul iman bahwa syarat sempurnanya amal itu diterima oleh Allah ada 3. Sebagaimana di dalam kitab Khut Aqidatak yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu. Apa syarat pertama? Syarat pertama adalah dasarnya iman kepada Allah. Ya, iman dan ihtisab itu syarat pertama supaya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, enggak benar ini. Landasannya apa? Makanya di sini orang bisa menikmati ibadah, bisa lezat ibadah, itu landasannya iman kepada Allah. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Ya, barang siapa yang berpuasa karena faktor iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap sesuatu dari puasa yang dia lakukan itu. Ya, dia mengharap balasan dari Allah, mengharapkan janji yang dijanjikan oleh Allah, yakni ampunan, diberikan pahala, diberikan surga, diangkat derajat, itu janji Allah. Dan saya berpuasa itu dalam rangka mencari janji Allah ini. Itu nanti akan bersih niatnya insyaallah. Maka ghafarallahu lakum ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi puasa itu menjadi penghapus dosa kalau puasanya dilandasi iman dan ihtisab. Ini syarat pertama diterimanya amal. Syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah. Ya. Dan tujuannya mencari wajah Allah, bukan yang lain. Dan yang ketiga syaratnya adalah muttaba'ah, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi. Makanya amal ini sebagus apapun amal yang kita lakukan, ketika tercampuri riya, maka amal ini bukan lagi amal yang utama. Makanya nanti akan kita kupas tentang dampak buruk dari niat ini, ya, akan kita bahas. Kemudian persoalan berikutnya tentang ciri-ciri riya. Masya Allah, ya, tanda-tanda riya. Apa tanda-tanda riya? Disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an bahwa tanda-tanda riya itu ada 3. Ya. Jadi nanti kita bisa jadikan ini sebagai sarana muhasabah, sarana evaluasi. Apa di antara tanda-tandanya? Yang pertama adalah menjadi pemalas jika dia sendirian. Jadi kalau dia di rumah malas, sholat terlambat, wudu terlambat, santai-santai, qobliyah ba'diyah hilang. Itu kalau di rumah. Makanya saya pesan ke diri saya sendiri, kepada teman-teman,
dengan adanya lockdown yang terjadi di masjid-masjid kita termasuk di dalamnya, bagi teman-teman, apakah ibadah kita nggak ikut lockdown? Kalau kemarin bagi ikhwan-ikhwan, bagi para bapak kaum muslimin, mendengar azan sebelumnya kita sudah siap karena ke masjid. Sekarang tidak ada ke masjid, sebagian kaum muslimin tidak ke masjid karena kondisi ini. Tidak masalah, karena memang kondisi demikian dan itu kesepakatan ulama. Dan aturan yang diatur oleh oleh ulil amri. Demi menjauhkan diri dari musibah. Tidak masalah. Tetapi permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana nasib ibadah yang kita lakukan ini. Seperti sholat kita, zikir kita, sholat sunnah qobliyah ba'diyah kita. Coba bagaimana nasibnya? Ya, makanya jangan sampai ketika kita sendirian di rumah malas begitu saja. Tapi begitu di hadapan orang banyak, ini banyak kita berbuat baik, semangat sekali. Ini makanya lawan kata. Jadi ciri yang pertama, kalau sendirian dia malas. Disebutkan di dalam kitab Situ Duror, di situ dinasihatkan apa? La takun waliyan. Ya. Wala takun waliyullah, jangan kamu menjadi walian fil alaniyah. Ketika ada di depan orang banyak, kamu seperti berlaku seperti waliullah, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Akan tetapi kamu menjadi aduullah, menjadi musuh Allah fisirri ketika sendirian. Ketika di depan orang banyak menjadi kekasihnya Allah, menjadi walinya Allah, ketika sendirian menjadi musuhnya Allah. Pengertiannya apa di sini? Ketika dia di hadapan orang banyak dia berzikir, dia tunjukkan lisannya berzikir kepada Allah, bertasbih atau murojaah hafalan Quran. Tapi ketika di rumahnya dia menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang Allah tidak ridho. Ini ciri pertama. Ya, menjadi pemalas ketika sendiri. Yang kedua, semangat ketika ada di depan orang banyak. Itu cirinya. Di lain kata sama dengan yang tadi disebutkan dalam riya tadi. Ikhlas dengan riya terus berhadapan, bergandengan di sana. Ya Allah, itu cirinya. Jadi ketika di depan orang banyak begitu semangat kita, antusias kita, bergairah kita, termotivasi kita. Tapi begitu sendiri, Masya Allah, na'udzubillah min syaitan. Ya, sama mungkin ketika kita mungkin umroh nanti di depan orang kumpul satu kamar, karena di sana satu kamar 4 orang, 5 orang, 6 orang. Bangun tahajud kita, witir kita setiap malam. Begitu pulang sendirian di rumah atau ketika nggak ada teman-teman, drop ibadah kita, lemah ibadah kita. Ini ciri-ciri kenapa waktu sendirian kita melemah ibadah kita, hilang ketaatan kita, berkurang ibadah kita. Tapi begitu di depan orang banyak, kita begitu semangat, kita punya power, kita punya kekuatan. Ada apa ini? Sementara ayyuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah. Ya, 7 golongan manusia yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat untuk mendapatkan naungan secara khusus dari Allah Ta'ala yang tidak ada seorang pun mendapatkan naungan kecuali 7 golongan ini. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah orang yang menyendiri di waktu malam dan meneteskan air matanya. Menyendiri, bukan ketika rame-rame meneteskan air mata ini. Coba perhatikan ini. Yang dihargai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dikagumi, yang diistimewakan oleh Allah itu ketika dia bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya, ketaatannya kepada waktu sendiri. Kenapa? Itu air mata ikhlas. Sendirian dia dengan Robnya, sendirian dia bermesraan dengan Robnya. Bahkan keluarga istrinya pun tidak tahu, suaminya pun tidak tahu.
Ini. Adapun kalau kita bisa menangis di hadapan orang banyak, itu belum tentu ikhlas. Belum tentu ikhlas. Coba, makanya kita sering saya sering sedikit guyonan. Dan ini bukan guyonan selengean begitu. Ketika kita ikut umroh atau ketika umroh di bulan apa saja, terutama kalau Ramadan, itu diimami dengan bacaan orang-orang yang ahli Quran, ulama-ulama kibar, yang bacaannya itu kalau membaca itu kayak hidup Quran ini, menggema di sana, menggelegar di sana. Itu kayak luar biasa. Tentu ini berbeda dengan yang membaca. Ya, seperti kita ketika diimami oleh sesudah, siapa yang gak menangis kalau beliau menjadi imam? Cuma kan tangisan ini beda. Sesudes menangisi ayat, kita sebagai makmum menangisi sesudes. Itu bukan menangisi ayatnya. Ketika ditanya, jenengan tadi kok menangis kenapa? Iya, saya sudah nangis soalnya. Jadi dia menangisi sesudesnya. Tentu kualitas tangisannya beda, walaupun itu baik. Walaupun itu baik, tapi kualitas berbeda. Sama air matanya, sama tangisannya, tapi beda kualitas. Kenapa? Karena beda sumbernya. Sekarang berapa kali, ikhwatul iman, berapa kali kita mendengarkan kajian sendirian di rumah bisa meneteskan air mata? Berapa kali kita membaca Al-Quran dan mampu meneteskan air mata? Berapa kali? Atau menyimak Al-Quran sendirian ketika ada murotal dibacakan oleh siapa, mendengarkan rekaman itu ikut menangis. Berapa kali? Coba kita hitung. Dan kita perlu punya pertanyaan, kapan terakhir kali mata ini menetes? Air mata ini menetes. Kapan terakhir kali air mata ini menetes? Kalau tidak sama sekali, ini perlu kita renungkan dan perlu kita pelajari lagi. Bisa jadi itu tanda-tanda kerasnya hati kita. Bisa jadi itu tanda-tanda kebekuan dan kematian hati kita. Ya, oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini tanda-tanda yang kedua, tanda-tanda riya, yakni semangat beribadah ketika di hadapan orang banyak. Kemudian tanda yang ketiga, tanda-tanda kalau orang itu riya apa? Amalnya bertambah, semangatnya bertambah, kegiatannya bertambah, kerjanya bertambah. Kenapa? Ketika mendapat pujian. Ya, begitu dipuji meningkat ketaatannya. Ya Allah. Kemudian berkurang ketaatannya, berkurang amal solehnya ketika dicela. Berarti ada unsur-unsur kemanusiaannya sangat tinggi di sini. Sedangkan orang ikhlas gak ngurusi pendapat orang. Gak peduli dengan pujian dan cacian, gak peduli. Karena bukan itu yang kita cari. Dan kita bisa belajar dari sebuah kisah. Sahabat Khalid bin Walid. Masya Allah, ini cermin orang-orang yang ikhlas. Masya Allah, ini gambaran orang-orang yang ikhlas. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika diangkat menjadi panglima Rasulullah SAW, sampai beliau meninggal, panglima besar perang kaum muslimin Khalid bin Walid. Kepemimpinan kaum muslimin dilanjut Abu Bakar, dan Khalid bin Walid dipertahankan menjadi panglima besar kaum muslimin. Setelah itu Abu Bakar meninggal, diganti diteruskan oleh Umar radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid tetap menjadi panglima. Cuma dalam perjalanan waktu, ketika dalam suatu peperangan, Umar berpikiran berbeda, ingin mengganti kedudukan Khalid bin Walid pada saat Khalid bin Walid memimpin peperangan itu.
diganti oleh sahabat yang lain untuk menduduki kedudukan panglima besar kaum muslimin. Khalid bin Walid dilepas menjadi prajurit biasa. Pertanyaannya, apa Khalid bin Walid lemes perjuangannya, berkurang semangatnya, lemah jihadnya? Jawabnya adalah ketika beliau menjadi panglima dan ketika dicopot menjadi panglima, semangat jihadnya tidak berubah. Kenapa? Karena bukan kepanglimaan itu yang diinginkan. Inilah keikhlasan. Bukan kedudukan menjadi panglima itu yang diimpikan. Apa itu? Ridha Allah di dalamnya. Kalau memang dicopot menjadi pasukan biasa, bahkan menjadi pelayan, bagian ngangkati barang kalau perlu, nggak masalah. Kalau di situ ada ridha Allah, saya di situ saja. Kenapa? Yang saya cari itu hanya Allah, bukan kedudukannya ini. Coba nanti para ummahat, ibu-ibu, ketika ngurusi satu pengajian, jadi pengurus pengajian, diangkat menjadi pengurus pengajian. Satu saat berjalannya waktu diganti yang lain. Apakah semangatnya membela pengajian masih tetap ada? Oh, saya kan nggak pengurus kan, santai-santai aja gitu, biasa-biasa aja sudah. Apa semangatnya berkurang? Lalu apa yang membuat kita semangat dan tidak? Begitu juga kita kajian, ya. Kalau di sana semangat, kalau nggak di sana nggak begitu. Apa yang menyebabkan semangat dan tidak itu apa? Coba, kalau alasannya syar'i, alasannya benar, maka ini nggak menjadi masalah. Tapi kalau alasannya tidak benar, maka ini akan menjadi persoalan bagi kita. Ikhwatul iman, ini tanda-tanda riya. Di pembahasan riya kita sudah dapat beberapa poin. Yang pertama, makna riya. Yang kedua, sebab-sebab riya, ya. Kemudian yang ketiga, nama-nama riya, ya. Istilah-istilah dalam riya. Kemudian tentang ciri-ciri riya. Ada 4 poin sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir di sini, jadi ini kemungkinan kita tidak bisa membahas untuk kajian kali ini. Kita tidak bisa membahas dampak buruk. Jadi insya Allah akibat riya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan, yang akan kita pelajari tentang anwa'ur riya, macam-macam riya. Nah, ini karena ini soal penting, makanya kita bahas agak panjang sedikit. Ya, macam-macam riya. Saya menukilkan dari kitab Bahjatul Nadhirin, Syekh Salim Al-Hilal menyebutkan, Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat ya, mudah-mudahan kita selamat. Nah, di antara macam-macam riya, beliau membagi menjadi 8. Masya Allah, ada 8 macam orang berpotensi riya itu. Macam-macamnya orang riya itu. Dan ini kalau kita kaji, ini kayaknya kita banyak yang kena ini ya. Apa sebaiknya nggak usah dibahas ya, supaya kita selamat gitu. Ya Allah, iya ini Masya Allah banyak ini. Apa saja? Mari kita lihat secara global dulu, saya sampaikan secara global dulu. Yang pertama, ar-riya'ul ilmi, riya dalam hal ilmu. Nah, tentu yang dibahas ini adalah para tulabul ilm, para pencari ilmu. Ya, para pencari ilmu. Dia ingin menunjukkan tentang ilmu yang sudah didapatkan. Mungkin hafalan Qur'annya, mungkin hafalan hadisnya, mungkin qaul-qaul ulama yang banyak dihafal, lalu ditunjukkan di hadapan manusia. Nanti akan kita bahas satu persatu. Riya dengan ilmu yang ditunjukkan, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Perhatikan, bagi yang merasa punya ilmu,
yang merasa punya ilmu. Saya tanda kutip yang merasa itu kadang-kadang ada kalanya orang itu nggak punya ilmu tapi dia merasa punya ilmu. Perhatikan ini. Ya, jadi kadang-kadang orang nggak merasa punya ilmu, tapi dia merasa punya, padahal dia nggak punya ilmu. Nanti akan kita kupas, insya Allah akan kita kupas ya, secara spesifik supaya nanti kita jelas mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Karena ini sangat besar sekali ikhwah, sangat besar sekali. Ya, ini yang pertama, riya dalam hal ilmu. Yang kedua, apa saja yang bisa diriakkan, yang dipamerkan oleh manusia. Yang kedua adalah fisahatil jihad. Bermasalah tentang jihad, semangatnya jihad, keberaniannya dalam jihad. Mungkin dalam skup jihad kita adalah jihad ilmiah. Dakwah itu jihad ilmiah. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW di kota Mekah. Awal jihad pertama yang beliau lakukan adalah jihad ilmiah. Jihad dengan ilmu, memerangi kebodohan, memerangi kejahilan. Nah, ini bisa dijadikan sarana untuk riya. Ya Allah. Kemudian yang ketiga, riya bil mal. Riya dengan menggunakan harta. Jadi yang dipamerkan hartanya. Nah, itu biasanya Ustaz, biasanya orang-orang awam. Siapa bilang? Apakah orang-orang yang sudah taklim, yang sudah paham Quran, yang sudah banyak dalil tidak punya sifat demikian? Siapa yang bilang? Ya, tidak sedikit para ummahat ya yang mungkin memamerkan gaya jilbabnya, merek bajunya, ya, sampai kadang-kadang itu mereknya nggak dilepas dari bajunya itu. Supaya orang membaca kalau nilainya mahal, dan kalau perlu mereknya yang besar, yang bermerek ini. Ya Allah, ya, memamerkan dengan hartanya. Kemudian yang keempat, riyaul badani. Ya, apa yang diriakan? Yang diriakan adalah badan. Nanti ada ahli agama dengan ahli dunia beda sendiri. Jadi salah satu contoh simpelnya, jadi kalau orang ahli agama menunjukkan tentang an-nukhul was-sifar, ya, tentang badan yang kurus, wajah yang pucat, karena mungkin terlalu banyak tahajud ini, ya. Kenapa kok kurus? Ya, ini sering berpuasa ini, ya. Nggak taunya memang gizi buruk, ya. Supaya orang melihat bahwa dia itu adalah orang yang sibuk dalam beribadah, sibuk dalam beribadah, bahkan sempat dia tidak menyisir rambutnya, kusut karena terlalu banyak zikir, dia nggak sempat untuk menyisir. Ini pamernya ahli ibadah dengan kondisi badannya. Jadi kondisi badan itu bisa dijadikan sarana untuk pamer. Ya Allah, ini yang ahli dunia, yang ahli ibadah, yang ahli agama. Yang ahli dunia memamerkan bentuk kulitnya. Ini kok ketat, dikasih apa ini? Kok bisa mengkilap ini? Ya, kok bisa memutih? Ditunjukkan di sana. Mohon maaf sebelumnya, ini jangan berarti ditafsirkan kalau begitu kita nggak usah kasih bedak Ustaz, ya, biar kayak jenazah hidup gitu. Enggak juga, bukan begitu. Tapi nanti akan kita bahas, karena ini sangat rentan dengan riya. Dipamerkan apanya coba? Bentuk tubuhnya, bentuk kulitnya, bodinya, dan macam-macamnya. Ya, itu yang keempat, potensi untuk diriakan kondisi badan. Yang kelima, ya, riya'u min jahtil libas. Ya, riya dalam hal pakaian. Riya dalam hal pakaian.
perhiasan, pernik-pernik, motif-motif. Tolong perhatikan. Makanya tadi disebutkan, kalau barangkali nanti ada ibu-ibu bertamu ke rumah orang lain, tidak ditamui orang lain, lalu dia menampakkan sebagai tuan rumah yang baik ini, makanya tolong ditoto niatnya betul, supaya nggak salah pengertian nanti. Jadi kadang-kadang orang disuruh masuk bukan karena kedermawanan dia, karena supaya orang tahu tentang perabotan di rumahnya itu apa saja, ya, alat-alat yang dipunya itu apa saja, karena itu bisa dijadikan sarana untuk apa? Untuk riya. Ya, masya Allah pakaian, ya. Ya, ini makanya nanti disalahartikan, jangan sampai disalahartikan. Sebagian orang-orang sufi mengatakan nggak butuh pakaian-pakaian, yang penting hatinya. Ini juga keliru. Nanti makanya kita kupas di sana. Kemudian yang keenam, Arya bil qaul. Arya bil qaul. Riya dengan ucapan. Ternyata cara bicara, nada bicara, irama bicara itu bisa dijadikan sarana riya. Coba para ibu-ibu, ya, para umi-umi ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda berbicara dengan tamu, dengan rekanan kerja suami, begitu sopan, yang begitu, dengan suami sendiri gimana? Coba, sesopan itukah? Seindah itukah? Selembut itu? Kalau enggak, kenapa? Kenapa dengan orang lain bisa lembut, dengan orang lain bisa begitu indah kalimatnya? Ada faktor ini, masya Allah. Riya dengan ucapan. Kemudian yang ketujuh adalah riya'u fil amal. Riya dalam masalah amal ibadah. Makanya tadi saya katakan posting ini hukum dasarnya boleh-boleh aja. Cuma apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Waktu umroh foto sama suami, kirim di share di grup. Akhirnya ada ibu-ibu yang lain kenal suaminya. Kan repot nanti kalau ternyata ada janda kemudian, boleh nggak kenalan sama suaminya? Makanya hati-hati, jangan juga posting aja. Nanti akan kita bahas ya insya Allah. Dan ini banyak yang kita menjadi korban di sini. Banyak yang dikorban. Ya, mungkin baca Quran. Saya sudah tiap hari 1 juz, alhamdulillah. Saya ingatkan kepada para ibu-ibu, para bapak-bapak, kalau Anda mampu menyelesaikan 1 hari 1 juz, bersyukurlah kepada Allah. Tapi ingat, itu belum tentu lebih utama daripada orang yang tidak 1 juz seperti Anda. Tolong diingat-ingat ini. Belum tentu Anda lebih mulia daripada orang yang tidak 1 juz pada Anda. Anda mendapatkan 1 juz karena didukung oleh suami, didukung oleh kondisi, dan Anda tidak disibukkan dengan yang lain. Ada seorang yang wanita yang lain tidak bisa karena ngurusi ibunya yang sakit, ngeramut suaminya yang stroke, dan dia ikhlas di dalam pelaksanaan. Bisa jadi lebih mulia daripada Anda yang 1 juz, yang kemudian Anda banggakan di hadapan manusia. Ini bukan berarti saya ngendoni panjenengan, tidak. Tapi hati-hati dengan niat, dan jangan bangga dengan amal. Kenapa? Bisa jadi orang lain yang amalnya sekilas tidak sama dengan kita, lebih mulia daripada kita. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Karena orang punya keistimewaan tersendiri. Tidak sama keistimewaan orang yang satu dengan yang lain, sehingga Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kalian menganggap diri kalian yang paling suci. Karena keutamaan itu Allah yang lebih tahu. Ada kalanya orang itu mendapat keutamaan dari baca Qur'annya. Ada kalanya orang itu diberi keutamaan karena keikhlasannya. Ya, apa alasan kita membanggakan diri dibanding apa alasannya apa coba? Alasannya apa coba?
Anda katakan, oh saya bisa Al-Quran Ustaz, 1 hari 1 juz, dan saya puasa Senin Kamis. Apa itu jaminan? Bagaimana dengan Rasulullah menyatakan seorang tabi'in? Beliau mengatakan, afdalut tabi'in ar-rajulu yuqalu Uwais. Seutama-utama tabi'in atau tabi'in yang paling utama. Ini Rasulullah SAW menyatakan. Seutama-utama tabi'in adalah seorang laki-laki yang dipanggil namanya dengan kalimat Uwais. Apa keistimewaannya Uwais? Apa dia ahli Quran, ahli tafsir? Tidak. Maka ini evaluasi bagi kita, pembelajaran bagi kita. Ini bukan berarti gak usah belajari. Yang penting, ini bukan demikian pengertiannya. Bukan demikian pengertiannya. Baik, maka amal kita jaga. Jadi kalau kita bisa tahajud, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bukan bangga, beda ikhwan, beda. Bangga dengan bersyukur itu beda. Kalau bersyukur membuahkan ketawaduan, sedangkan bangga membuahkan kesombongan dan ujub. Yang terakhir, riya bil ashabi waz ziwar. Ya, bil ashabi waz zawar. Yaitu riya dengan teman persahabatan atau orang-orang yang berziarah ke rumahnya. Masya Allah. Pertemanan, persahabatan, dan tamu-tamu yang datang ke rumah itu ternyata bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan dosa riya. Makanya tidak sedikit kadang-kadang ada orang foto dengan orang terkenal. Kenapa? Oh, saya foto dengan beliau. Pamer, share. Sampai kita foto dengan Ustadz Kibar, akrab dengan Ustadz Kibar, nomornya kita simpan, lalu kita itu bisa dijadikan sarana untuk riya. Bukan tidak boleh, sangat bagus berakrab dengan Ustadz, sangat mulia. Tetapi ketika di situ ada kebanggaan dan riya, maka kita akan jatuh menjadi orang yang hina. Dan itu nanti perlu ada pembahasan tersendiri, insya Allah lebih lanjut. Dan ini kelihatannya lebih serem nanti kalau kita bahas ke depan, insya Allah, tentang 8 macam potensi orang melakukan riya dan akibat riya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Pemirsa sekalian, kaum muslimin, Bapak Ibu dimanapun kita berada, ini perkara-perkara seputar riya yang bisa kita bahas. Jadi ada 5 poin tadi. Pertama tentang makna riya, yang kedua sebab-sebab riya, kemudian istilah-istilah riya, nama-nama riya, dan yang keempat adalah ciri-ciri dan tanda-tanda orang riya. Dan yang kelima adalah macam-macam amalan yang bisa dijadikan sarana untuk riya. Dan pembahasan yang kelima ini belum selesai. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih pembahasan tentang pembatal-pembatal dan perusak-perusak amal. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon pertolongannya, dan doa-doa kaum muslimin semuanya saling mendoakan agar amal-amal yang kita lakukan, baik sholatnya, puasanya, tilawahnya, apapun kebaikan yang kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mudah-mudahan